Selamat sore, bertemu kembali dengan kami TVRI Sumatera Utara dalam satu bingkai materi acara yaitu Markombur. Luar biasanya tema kita hari ini mengangkat peran serta perempuan, artinya peran perempuan dalam pembangunan. Memang demikian. Ingat pemirsa TVRI dimanapun kita berada, apa jadinya negara ini kalau semua perempuan meraju? Karena 70% kehidupan negara Republik Indonesia adalah didominan oleh perempuan. Dengan berbagai kegiatan, dengan berbagai kepiawaian. Hari ini saya juga tidak sendiri, bersama rekan saya, Nur Hasanah. Iya. Tentunya dengan Hasanah kembali ya, Iya. tak lain dan tak bukan. Kali ini kayaknya Bang Munir paling ganteng nih di antara kami semuanya. Iya, tahu kata pantun. Apa tuh Bang Munir? Tahu pantunnya? Tak tahu. Ndak diambil batang gelagah, jauh berjalan ke kota Sidimpuan. Cakep. Hati saya merasa berbahagia karena diapit oleh 3 perempuan. Waduh, sadap kali ah. Makin semangat Ada ya Bang lagi Munir. yang Ada bikin lagi, semangat. apa lagi tuh Bang Yang Munir? jelas ya jauh berjalan ke Sidimpuan, Cakep. ambilkan kami setua seragi. Inilah 3 perempuan, sudahlah pintar, energik lagi. Iya, Ini aduh, dia luar biasa. alhamdulillah. Kita jadi makin semangat lagi ya Bu. Makin semangat. Menggebu-gebu. Menggebu-gebu. Oke, Iya. luar biasa dengan tema kita juga yang sangat luar biasa yaitu peran perempuan dalam pembangunan. Mungkin masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada Betul. narasumber ya, dan tentunya kami membuka telepon interaktif kepada pemirsa yang ingin bertanya, boleh hubungin kita di 0811 6100 386. Hasanah ulangin kembali di 0811 6100 386. Pemirsa boleh tanya apa saja seputar tema pembahasan kita karena tentunya kita sudah menghadirkan narasumber Iya, iya. yang ahli di bidangnya. Kali Iya. ini kita perkenalkan Bang Munir. Boleh. Yang di Yang samping jelasnya- Bang Munir ada siapa nih Bang Munir? Yang jelasnya biar tahu. Inilah namanya Markombur. Kita boleh bicara apa aja. Oke. Tapi ingat, garisnya harus kita buat Iya. benang merah yang sesuai tegas. dengan tema pembahasan, Tema pembahasan. ya. Benar kali Bang Tentu Munir. pula kalau bertanya itu jangan sama yang tak mengerti. Bertanyalah pada orang yang mengerti. Insya Allah kita tidak akan tersesat. Iya. Hari ini hadir pertama. Kalau diperah, batang diperah, jangan diperah si batang jati. Cakep ya. Inilah dia seorang wanita berbaju merah. Saya pikir yang datang Asanti. Siapa dia? Kita beri aplaus. Oke. Ibunda atau kakanda, dokter Anda, Veronica Stanggang, Magister Psikologi. Ini merupakan tokoh perempuan Sumatera Utara. ini. Luar biasa sekali. Satu lagi, kata orang kalau bertih, katakan bertih, jangan ditebang batang kuni. Kalau udah ibu kita ini pakai songkok putih. Awak pikir tak kalah cantiknya dengan Syahrini. Iya. Siapa dia? Yaitu Profesor Dr. Anda Luciana Andriani Lubis. Ini luar biasa, MA PhD. ya, Ini luar selaku biasa. akademisi. Ini merupakan Selamat datang akademisi. Ibu Iya, Lucy dan makasih. juga Ibu Veronica di Markombur. Saking banyaknya Sama-sama. titel, keberatan Mbak Titel makin kecil. Gitu. Apa betul itu Bu? Memang dari dulu Enggak udah lah. memang segini Awet badannya. muda ini Bang Ya Allah. Munir. Kan 11-12 sama Hasanah Jadi nih badannya. ketahuan bahwasanya separuh hidup itu untuk dunia pendidikan, Benar untuk sekali. ilmu yang digali. Ini luar Iya, biasa. inilah Alhamdulillah. peran-peran perempuan ya yang sudah di depan mata kita yang benar-benar Betul. berkontribusi dalam pembangunan negeri. Alhamdulillah. Apa nak ditanya ini? Iya, Awak luar mau biasa bertanya sekali. juga? Ini yang pertama mungkin membuka wawasan kita tentang peran perempuan itu sendiri ya Bu. Ini Iya. ke Bu Luciana Andriani Lubis ya. Bu, sebenarnya kita sebagai perempuan ini seberapa besarkah peran yang harus kita berikan kepada negara ini Bu? Oke. Silakan, Bu. Saya menyapa dulu lah ya peserta di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang warahmatullahi semuanya. Terima kasih diundang kembali ya di TVRI. Di sini ada Adinda Nur Hasanah, ada Bang Munir ya yang luar biasa dengan pantun-pantunnya. Saya tak pandai berpantun ya. Pandainya senyum aja bilang Bu. Dan Ibu Veronica ya dari psikologi. Ini bahasan yang menarik tentang masalah perempuan ya. Bagaimana kiprah perempuan dalam pembangunan ya. Seperti apa yang dikatakan Bang Munir ya. Tak elok tak ada perempuan saat ini. Betul. Ya, karena di setiap segmen masyarakat baik di lapisan bawah maupun di ini ya di tingkat DPR dan lain-lainnya itu perempuan mempunyai kiprah yang ini ya yang luar biasa juga dibandingkan dengan yang laki-laki. Kenapa? Ilmu pengetahuan salah satu yang menyebabkan perempuan itu bergerak dari rumah. Ya. Nah,
kenapa saya katakan demikian? Apa guna kita sekolah kan gitu ya? Nah, karena tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan ya Bang Munir ya dalam menuntut ilmu pengetahuan. Bahkan saat ini kekuatan perempuan dalam hal semangat dan pembagian waktu itu luar biasa dibandingkan laki-laki ya. Peran ganda. Saya lebih mengatakan ya Dek Nur ya kepada peran ganda itu perempuan itu nggak mengenal capek. Ya. Multitasking juga ya Bu? Yes, nggak mengenal capek. Nah, aktivitas di rumah tidak ditinggalkan, misalnya ya, yang akan bergerak keluar ke publik, ya, mereka menyiapkan sarapan, ya, dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh anak maupun suami. Nah, dan diusahakan itu ada kegiatan makan pagi bersama, Bang. Kami di rumah bikin seperti itu, karena pagi itulah bisa kita kumpul semua, ya. Nah, karena di siang dan malam itu masing-masing dengan aktivitas. Apalagi anak kita udah kuliah dan bekerja. Nah, jadi nggak bisa lagi diatur macam dulu lagi ya Bu ya. Nah, jadi pagi itulah makanan sehat yang bisa didapatkan dari rumah. Siang sama malam itu udah kita tengoklah di luar ya. Nah, kalau nggak bak bontot, nah, mungkin malu dia bak bontot. Nah, makanan siap saji terus. Nah, jadi perempuan saat ini ya berkacamata daripada kegiatan-kegiatan yang dilakukannya itu ya harus mampu memainkan peranannya. Ya, satu kakinya di luar, satu kakinya di rumah. Itu bahasa saya, Bang. Nah, kenapa? Kalau kakinya dua-dua di luar, hancur rumah. Ya, karena di dalam saya ingat sekali ketika mendapatkan tausiah daripada mualimah, ya, madrasah itu adalah di dalam rumah. Ibu itu adalah madrasahnya buat anak-anaknya. Yaitu jangan sampai kita lupakan. Mana tahu nanti Nur kan mau bakal rumah tangga kan gitu ya. Nah, jadi yang namanya rumah itu ya nggak bisa kita lepaskan. Nah, kenapa? Saya yakin Bang Munir dan kawan-kawan dan juga bapak-bapak tidak menginginkan istrinya duduk manis di rumah. Pasti dia menginginkan istrinya, apalagi punya sekolah, ada karirnya, kemudian kreatif dan menciptakan lapangan kerja untuk dirinya. Pasti akan merelakan istri tadi pergi keluar dari rumah, asalkan tahu tanggung jawabnya, apa yang harus dilakukannya, peran apa yang harus dimainkannya. Nah, saya rasa itu sebagai pemantik awal kita. Iya, ini luar biasa. Artinya saya juga masih menganut prinsip, walaupun kata-kata ini adalah kata-kata dahulu kala. Surga itu di telapak kaki ibu. Ya. Artinya kenapa? Begitu peran sertanya ibu, begitu makmulnya seorang ibu apabila mendoakan anaknya. Ya. Tapi kadang-kadang pula ada laki-laki udah pula mau ikut-ikut jadi keibu-ibuan. Ini yang kacau awak jadinya. Kalau itu udah bahaya kita Pak Munir. Bukan bahaya, kadang-kadang tak bisa juga kita bendung. Inilah era emansipasi. Kemudian aku mau tanya ini saya nih kepada Ibu Veronica. Silakan, Pertanyaannya sederhana aja. Dengan berbagai situasi yang berkembang saat ini, peran perempuan dalam pembangunan. Kadang-kadang ada yang tidak sepaham aku. Artinya kenapa? Di dalam hal-hal tertentu di dunia politik tetap mengatakan yaitu 30% bagian perempuan. Saya itu tidak sepaham. Saya menginginkan tak ada kota batasan berapa persen pun perempuan boleh di situ. Saya maunya begitu. Perempuan harus adil seperti itu ya. Kemudian Silakan. satu lagi, bagaimana tanggapan Ibu tentang hal ini? Kita kan mau duit juga ini, kan gitu. Perspektif dari Bu Vero ya. Iyalah. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Oke, selamat sore buat kita semua. Terima selamat kasih Bang Munir yang telah mengundang kita, Bu Asana dan juga Bu Prof Lubis dan juga kepada teman-teman bapak-bapak, ibu dan teman-teman juga di rumah. Jadi bagaimana peran daripada perempuan di dalam pembangunan, termasuk mungkin kita mau melihat kenapa harus 30% kepesertaan daripada perempuan di bidang politik. Mungkin saya melihat dari satu sisi dulu Pak Munir ya, dalam hal ini melihat bagaimana peran perempuan dalam pembangunan. Kalau menurut saya peran perempuan itu sebenarnya sebagai aktornya, aktrisnya. Artisnya itu adalah perempuan. Betul. Ya, sebenarnya perempuan ini sungguh luar biasa. Makanya selalu diminta bagaimana dengan kesetaraan gender. Jadi dalam hal ini memang saya belajar menjadi seorang pemimpin itu ya selain daripada keluarga,
saya juga masuk tentu di dalam suatu organisasi. Organisasi yang saya masuki itu adalah Organisasi Persatuan Wanita Kristen Indonesia. Jadi ketepatan saya baru saja terpilih menjadi ketua DPD PWKI Provinsi Sumatera Utara. Kita ucapkan Betul, selamat. Iya. Bantunkan dulu Bang Munir. Yang jelasnya inilah dia. Kalau kelaka batang kelaka, jangan batang dikerat-kerat. Cakep. Kepada kakak Veronica kami ucapkan selamat. Iya. Terima kasih Bang Munir. Jadi kalau tadi kenapa tadi Bang Munir menyatakan sebenarnya tidak setuju dengan 30%, meminta adanya kesetaraan gender tadi, ya kalau boleh lebih dari 30%. Iya. Memang harapan ya ke depannya ini harapan kita bagaimana supaya di bidang juga pembangunan dan termasuk pesertaan daripada perempuan di bidang politik ya. Harapan memang 30% itu yang lalu. Iya. Tapi jangan salah Pak Munir. Capaian yang masih dicapai aja itu masih 17,3%. Oh, masih banyak. Masih 17,3%. Masih kurang ya. Berarti masih 30% aja masih kurang. Jadi dalam hal ini sebenarnya perlu sosialisasi lagi kepada kita-kita atau Kaum perempuan. kami-kami, mungkin kecuali lah Pak Munir, Iya, kami-kami iya. perempuan Iya, ini, iya, iya, ya, kami-kami perempuan perlu memang disosialisasikan peran daripada perempuan termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, HAM, kemudian ada satu lagi selain politik, Nah, IT. Digital Iya, ya. digital. Jadi kalau selama ini orang menganggap kalau berbicara masalah digital itu hanya peran daripada laki-laki. No, tidak. Ya, dan justru terakhir berdasarkan data perempuan juga setara dengan laki-laki Oke, untuk di IT. luar biasa Saya sekali. rasa mungkin dari Sama. saya Iya. demikian. sepaham. Saya harus setujui karena kalau nggak saya setujui nanti marah pula perempuan-perempuan. Iya. Kan Ini maaf. aja ada 3 lawan Iya. 1 Bang Iya, Munir. tadi kan cuma kecuali kayak Bang Munir kan udah mulai digugat awak karena. Ini semakin Tapi seru yang pembahasan jelasnya. kita Bang Munir. Maaf. Kayaknya ada yang mau lewat nih Bang Munir. Iya, tahu kata pantun juga. Mainkan Bang Munir. Duduk kita di para-para. Jangan dimakan setuas timun. Asik. Banyak juga kita berbicara, elok break kita dengarkan musik sambil minum. Oke, silakan. Ayo Bang adikku. Ben. Ya tetap luar biasa, tetap bersama TVRI Sumatera Utara, lembaga penyiaran publik yang setia dan mempunyai satu sikap pemersatu bangsa. Tentu pula kita tetap berusaha untuk yang terbaik di dalam hidup ini. Tapi kali ini peran perempuan itu tak bisa kita kesampingkan. Peran perempuan itu tak bisa kita pitching sebelah mata, khususnya kepada kita kaum Adam, kaum laki-laki. Jangan kita sepelekan lagi. Karena suka tidak suka, sekarang ini dominan perempuan menjadi satu hal yang luar biasa kontribusi dalam pembangunan Indonesia dan pembangunan Sumatera Utara. Inilah sebagaimana tadi kita peran perempuan dalam pembangunan. Baik. Sebagaimana hal tadi Nur Hasana, saya udah tanya kepada Ibu Vero ya. Ibu Veronica. Kemudian saya juga akan tanya ini, akan saya kejar nih. Bukan menggugat ya. Jangan Masih salah. mengejar ya. Mengejar. Karena nanti Jadi bukan lagunya apanya ya, kejarlah daku kau tangkap. itu kata siapa? Yang paling gawat bukan Kata siapa itu. itu? Kejarlah daku kau kutangkap. Sekarang enggak itu Jadi lagi. gimana? Apa tuh lagi Bang? Yang jelasnya dulu ada lagu Selimut Putih, diganti sekarang lagu Selimut Tetangga. Itu yang paling rawan. Rumput namanya. Itu di zaman modern ya, Rumput Bang Munir. tetangga, bukan selimut. Baik. Sebelum Bang Munir yang nanya Asana dulu boleh ya Bang Boleh Munir lah, ya? silakan. Boleh ya. Terkait dari yang dikatakan Bu Veronica tadi ya, Iya. keikut sertaan perempuan itu sekitar 30%, 30%. tapi sekarang ini masih di posisi 17%. 17, iya, ya. 17,3. Nah, kita ingin bertanya kepada Ibu Lucy nih. Bu, apa sih yang menyebabkan kenapa sih perempuan juga sudah diberikan kuota, bisa kita katakan ini separuhnya dari laki-laki ya, 30% ini. Tapi itu saja pun belum tercapai seperti itu Bu. Apa faktor yang mempengaruhinya Bu, Oke. Bu Lucy? Baik, ini juga menjawab keraguan-raguan ataupun ke apa ya? Tadi kan Bang mau nanya lagi Bang Munir nih, mau nambah lagi ya. Ya.
ketidakjelasan ataupun kurang mantap kali yang dikatakan Ibu Veronica. Ya, kalau saya bilang dari perempuan itu sendiri, komitmennya. Kadang-kadang dia udah maju kakinya ke depan, mundur lagi dia ke belakang gitu, setengah-setengah. Ragu-ragu seperti itu ya, Bu, ya. Nah, jadi ya 30% itu sebenarnya angka yang lumayan bagus ya kalau memang kita ya Bu ya bisa menyikapinya secara maksimal. Nah, tapi itu tadi ibarat pakai kain sarung diangkat ke atas nampak kakinya, bawah, nampak lutut. Iya benar kan? Diturunkan ke bawah nampak atas. Kenapa? Serba nanggung. Karena gini, diajak dia rapat. Bentar lah ya, aku tanya anakku di rumah. Gak bisa seperti itu. Nah, karena kita juga pernah menjadi ketua prodi di pasca sarjana ilmu komunikasi dua prodi lah itu ya. Ya kita memang udah menginfakkan diri kita untuk sebagai ketua ya kita harus komitmen. Ya, betul. Kita nggak bisa bilang capek. Gimana Bu? Saya memang nggak bisa bilang capek. Malu saya bilang diri saya capek karena jabatan itu kita memang mau dan kita sadar menerimanya. Jadi konsekuensinya ya berperan ganda itu betul. Itu dia yang luar biasa. Artinya Jadi yang 17, yang angka 17,3 ini kan itu rendah sekali. Kita mau naikkan pula lagi ke angka atas lagi 30 aja kita nggak mampu mencukupinya. Kan rasanya nggak pas juga gitu. Nah, itulah dari pandangan akademisi. Iya. Memang demikian. Kalau saya secara jujur pandangan daripada statistik. Iya. Bahwa saya saat ini 1:7. Populasinya. Seorang laki-laki perbandingannya dengan 7 perempuan. Karena kenapa? 7 perempuan, 1 laki-laki. Artinya dalam tanda kutip positif ya, jangan negatif. Iya. Banyak orang mengambil yang negatif. Wah, ada apa ini? Nah, jadi artinya itulah dia saat ini kalau boleh kita ketahui wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau katanya dari 100%, 70% milik laki-laki, 30% hak perempuan. Wah, aku miris. Ya walaupun aku seorang bukan perempuan, laki-laki. Tapi secara jujur, kenapa harus seperti ini? Ada apa? Tanda tanya besar. Ada apa? Apakah katakanlah kepemimpinan bangsa kita ini yang mayoritas laki-laki takut tersaingi oleh perempuan? Kadang-kadang saya berpikir begitu. Padahal tidak perlu kita takuti. Sebagaimana Ibu bilang tadi, bahwasanya wanita itu tidak mengenal letih. Wanita itu tidak mengenal menyerah. Kalau sudah diberikan tanggung jawab, luar biasa. Contoh, Bu Puji Astuti, Menteri Kelautan. Gaspol katanya, selesai semua dibakar. Tenggelamkan. Tuh tandanya. Itu betul-betul seorang pejuang. Gitu. Arti kan betul-betul komitmen dan teguh hati seorang perempuan. Iya. Jadi Saya tambah luar lagi biasa. Bang ya, Boleh silakan Ibu. tentang masalah perempuan di politik. Dia serba nanggung. Iya. Secara psikologi, dia kan harus berani mengungkapkan apa Betul, program kerjanya. betul. Dia berhadapan dengan masyarakat, harus dia berani garda paling depan. Ini kok mundur ke belakang? Laki-laki juga letakkan ke depan. Jadi kok sampean politik kalau memang nggak gini, siap. artinya itulah bukan kelemahan saya bilang. Ya. Itu merupakan Kodrat. kelebihan bagi sebagai wanita. Karena kenapa? Wanita itu mendahulukan inner atau perasaan hati. Dia, waduh kalau gini nanti kasihan. Tapi kalau udah ngegas hati-hati. Iya, Ada betul. ampun. Dulu lantak Dulu lagi-lagi. lantak. Banyak laki-laki karena ulahnya digas perempuan terduduk terjengkang. Kan itu kan. Kita buka kartu aja padanya. Ada. Banyak. Iya, Aku fair-fair aja banyak Iya, teman-temanku. iya. Nggak usah jauh-jauh teman-temanku tanda kutip nggak aku sebutkan nama. Dulu luar biasa. Tiba-tiba mengulah. Digugat sama sang istri. Selesai terduduk. Menyesali nasib. Apa artinya? Oke. Jadi itu kan kajian. Artinya Iya, dalam betul. satu nuansa kehidupan. Yang sekarang juga kita dalam perkembangan pembangunan. Oke. Tentu kan peran perempuan ini dalam mengisi pembangunan ini kan harus luar. Kalau dulu angkat senjata, sekarang dengan ilmu teknologi lah kita mengisi pembangunan. Jangan sampai lowong. Iya. Untuk siapa ke depannya? Ya bukan untuk kita. Untuk kemajuan teknologi anak cucu kita. Baik. Peran pengawasan seorang wanita, perempuan Iya. terhadap dunia IT atas diri anak-anaknya bagaimana? Aku mau tahu begini. Iya, Nah, silakan. ini kan perlu. Kemana Ibu? Iya. Karena bagaimanapun IT ini Bu, sangat mempengaruhi, sangat berpengaruh bagi perkembangan anak saat ini. Apalagi sempat tidak
ada social control. Yes. Ini sangat luas. Oke. Silakan Ibu. Baik. Jadi betul ya, tentang masalah digitalisasi saat ini pengawasan yang paling yang bisa meredam anak-anak itu adalah ibunya. Ya. Jadi jadwal itu harus dipantau. Nah, jadi kalau Ibu Veronica tadi bilang perempuan tidak sekuat laki-laki dalam melihat IT kan Ibu ya, tapi terbalik justru udah berimbang sama karena ilmunya itu tingkat kesabaran, ketelitian itu perempuan lebih kuat, Lebih dominan. iya lebih dominan. Nah, di dalam pengawasan juga itu harus lebih dominan ibunya. Ya. Kenapa saya katakan ibunya? Anak kayak manapun ibunya marah, kayak manapun dia dicubit atau dipukul sayang, dia nggak pernah dendam sama ibunya. Beda dengan ayahnya. Nah, itulah kali berkat dari rahim ibu tadi. Itu satu. Nah, jadi ada penggalangan kalau harapan kita ya, saya kan dari ilmu komunikasi ya Bu ya. Karena kita melihat hasil-hasil penelitian mahasiswa baik S1, S2, S3 itu udah luar biasa sekali dampak daripada gadget ini tadi. Baik dari anak-anak yang baru lahir, belum lahir aja udah dikenalkan dengan gadget. Itu saya udah marah sekali. Nah, ya, apa saya katakan? Untuk apa latihan foto-foto, kehamilan, kemudian anak lahir, proses melahirkan, itu sebenarnya harus ada sensor lah yang di TV itu. Karena tidak elok, etikanya itu pun juga tidak pantas itu tuh dilihat. Ya, nah kemudian apalagi, nah dia sambil masak nengok Android anaknya, kadang-kadang anak ada yang tersiram air. Nah macam rakyat-rakyat yang biasa di bawah, namanya rice cooker di atas meja. Anak sudah mulai pandai merangkak-merangkak. Tertariknya tali tadi itu, tertumpahlah air tadi itu, udah kena lah badannya. Coba, kenapa ibunya asik dengan gadget tadi? Bukan dipikirkannya apa yang harus disiapkannya untuk anaknya pulang sekolah untuk makan siang. Nah jadi pertengkaran di rumah tangga, ya tingkat perceraian, nah, ini hasil penelitian ya, riset-riset mahasiswa kita dan riset kita juga, akibat dari gadget. Nah, ini luar biasa. Artinya kenapa? Semua bisa mempengaruhi. Ya. Semua bisa dikontrol. Artinya dalam hal-hal tertentu. Sehingga kita tidak perlu terimbas secara penuh, tidak perlu secara terpengaruhi. Tapi yang jelasnya di dalam kapasitas si pemirsa di rumah, ingat, saya hanya mewaspadai, mari kita amankan keluarga kita untuk kecerdasan jiran tetangga kita. Dari rumah kita lah kita ciptakan untuk kecerdasan anak kita dan menjadi cerdas jiran tetangga kita. Untuk itu, break kita sejenak, mari kita bermusik kembali. Iya. Silakan Om Ben. Ya, tetap bertemu kembali bersama TVRI Sumatera Utara di Markombur. Hari ini tema kita tetap yang sama macam tadi, yaitu peran perempuan dalam pembangunan. Tentu banyak yang sudah kita bincangkan, banyak yang sudah kita bicarakan. Bagi pemirsa di rumah, khususnya pencinta TVRI yang kami sayang dan kami cintai, yang ingin ikut nimbrung, istilah Medan, ikut bincang-bincang, cakap-cakap, silakan aja. Kontak person kami 0811 600 386. Kita akan jawab. Apapun tidak ditanyakan, tanya kalau masalah perempuan. Tapi ingat, jangan kalian gugat perempuan. Kalian laki-laki nanti gugat perempuan. Oke, untuk itu kita ke Ibu Veronica ya. Ibu selaku tokoh perempuan Sumut nih, andai aja semua perempuan yang ada di Sumatera Utara seperti sosok Bu Lucy ya dan Ibu Veronica, Hasanah jamin nih, yang 30% tadi nih bahkan kekurangan ya. Bisa lah kok jamin Bisa lagi karena kau nambah. perempuan. Bisa nambah lagi. Ya kan? Ya kan? Nah, harapannya seperti itu ya Bu Vero dan juga Ibu Lucy. Iya. Nah, Ibu selaku tokoh perempuan Sumatera Utara ini sebenarnya langkah ataupun program yang sudah Ibu jalankan ya di organisasi Ibu seperti apa sih? Oke, mungkin bagi saya karena saya lebih juga kepada bidang organisasi. Betul. Ya, bidang organisasi dan saya sudah masuk ke 2 periode ya, dan banyak sebenarnya program-program yang ada kaitannya itu dan punya link dengan pemerintahan, apalagi menyangkut masalah perempuan, karena keterkaitan ini adalah kami juga
persatuan wanita. Jadi bagaimana menghasilkan wanita-wanita Kristiani yang memang benar-benar takut akan Tuhan. Jadi dalam hal ini itu memang peran daripada perempuan dalam pembangunan ini, termasuk kita semua beberapa program yang memang kita kembangkan, termasuk juga yang masalah kepesertaan perempuan di bidang politik itu juga ada. Ya, dalam hal ini memang kita termasuk salah satu bidang ini tetap melatih, ya, melatih dan juga mengembangkan program yang ada di organisasi kita sendiri. Apakah keterkaitan dengan tadi saya sebut pendidikan, ya, apakah kita sebut tadi dengan kesehatan, ya, tenaga kerja, bidang HAM, organisasi, kerohanian, ya, dan bidang IT. Jadi dalam hal ini kita tetap mengkader dan melatih dan melaksanakan setiap program ini yang ada keterkaitan juga dengan pemerintah dan ikut juga di dalam bidang politik, ya, mengikuti seminar yang dilaksanakan seperti Pemprov Sumatera Utara, seperti yang dilaksanakan oleh Pemko Medan. Jadi kita memilih juga dan mengikut sertakan para kader-kader kita yang memang berminat di bidang ini. Jadi dalam hal ini memang kami tetap menggiatkan dan ketepatan di organisasi kita juga banyak yang akan maju di 2024. Tetapi kalau saya enggak, ya kan saya enggak, Kenapa, tetapi kalau saya fokus memang khusus untuk bidang organisasi, ya saya justru mengkader bagaimana perempuan-perempuan yang muda dan termasuk kalaupun ikut di dalam bidang politik, bijaklah untuk memanage waktunya. Ya, jangan peran daripada perempuannya hilang hanya mau menunjukkan dia boleh setara dengan laki-laki. Jadi ya kira-kira itu yang memang mungkin gambaran yang boleh. Tapi Sebagian saya luar biasa mindset ibu kita ini. Kenapa? Dia nggak mau berpolitik. Lebih bagus aku ngatur orang politik. Nah, ini luar biasa. Mengkader Lebih enak. orang. Pengabdian, Gitu ya, bahasa lebih kita Jadi enak. besok pun pengabdian. siapapun begini, oh itu guruku dulu. Jadi tak bisa dia lepas daripada kunci as seorang guru. Karena guru punya kunci as, apapun alasannya nggak bisa dihilangkan. Ya gitu juga kepada masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kota Medan dan dimanapun kabupaten kota lainnya. Perhatikan, saya kembali kepada jati diri saya seorang laki-laki. Hargai perempuan dimanapun. Karena begitu Anda tidak boleh, mulai tidak menghargai perempuan, maka yang rusak pertama adalah jati diri Anda sendiri sebagai seorang laki-laki. Kegagalan seorang perempuan bukan dikarenakan apa? Kegagalan seorang istri karena suaminya gagal memimpin rumah tangga. Itu dia. Jadi peran laki-laki juga ada. Peran. Iya, Nah, gagal jadi dia. itulah dia artinya dalam konsep kehidupan sinerginya kerjasama. Sama, itu. betul Pak. Tak boleh saling start mendahului dan juga tidak boleh memotong di tengkolan. Nanti tersenggol. Nekok. Nah, ini dia. Ya kan Bu? Nggak boleh. Cocok. Cucu ya. Iya luar biasa ini Ari. Kita yang jelasnya banyak katakanlah selentingan. Sebagai saya juga sebagai saat ini ketua perlindungan atas kekerasan anak dan perempuan berbasis masyarakat, saya ketua. Kadang-kadang banyak hal keluhan atas diri perempuan. Ya saya bilang bukan masalah pelecehan aja. Persoalan ruang lingkup yang dekat, keluarga dekat, yang kadang-kadang mendiskreditkan seorang perempuan. Ini sangat miris. Kadang-kadang aku berontak juga sih. Kenapa kalian harus begitu kepada ini? Tapi tak kukatakan kepada yang lemah. Karena dia punya mindset dan pola pikir yang kuat gitu. Nah, bagi Ibu Prof, istilahnya, apa rumusan ataupun teknis yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat sebagai buah tangan dari akademisi untuk hal ini? Oke, baik. Pertama sekali, saya menghimbau saudara-saudara saya lah ya, satu kaum kita sama-sama perempuan. Pertama kita harus menghargai kodrat kita sebagai perempuan. Ya. Nah, kedua, apabila kita ingin berkiprah keluar, apalagi kita sudah berlabel sebagai seorang istri atau ibu dari anak-anak, sepakat dulu dengan suami.
Nah, karena hal yang seperti itu saya lakukan, Pak. Ya. Saya ambil dari ilustrasi saya sendiri, saya S2 itu di Malaysia, Pak. Iya, iya, iya. Ya, di Malaysia saya minta izin dari suami. Nah, karena izin dia mengantarkan saya juga ke Malaysia, ke University Science Malaysia, Pulau Pinang. Nah, dan kita pegang betul komitmen itu. Kita Amanah sudah dikasih tanggung jawab, amanah, dibebaskan kita untuk menuntut ilmu. Jangan main-main. Iya. Nah, itu yang saya harap kepada perempuan-perempuan Indonesia. Nah, tahulah kita kepada apa yang harus kita lakukan sebagai seorang istri, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang ibu, dan apa yang harus kita mainkan peran di tempat kita bekerja. Iya. Ya, nah itu dia. Kemudian lagi, tadi kan kita harus amanah ya, harus memegang teguh tanggung jawab kita, dan keduanya salinglah terbuka. Orang yang paling dekat dengan kita itu bukan kawan kita, ya, bukan kawan kita. Bukan orang tua kita lagi, karena kita sudah punya suami, tapi berdiskusilah kepada suami tentang apa saja hal yang ini, ya, yang menyangkut tentang ya, memang betul, ya Bu Veronica ya, perempuan ini punya kelemahan, ya, apabila dia tersudut, nggak kuat semangatnya, terus lemah dia. Nah, tapi dengan ada partner yang memang betul-betul dari awal sudah dijadikan dia partner kita, dia akan menjadi orang yang pertama sekali akan melindungi istrinya. Itu dia, nah, Pak ya. Nah itu yang saya rasakan. Bahkan setelah saya tamat S2, si bapak juga harus berani mengatakan, Bunda sekarang udah tamat S2, udah dapat master, apakah akan sombong kepada saya? Nah itu harus saling jujur ya, bapak-bapak juga. Jangan kita merasa itu, kita harus menanyakan hak kita juga. Apakah Bunda akan berubah dengan saya? Oh, kenapa ayah tanya seperti itu? Saya harus menanyakannya. Tidak akan pernah itu terjadi. Jadi itu tadi. Mungkin karena background saya ilmu komunikasi ya Bu ya, komunikasi tadi. Dan selanjutnya dilihatnya saya pulang dari sekolah, nah ilir mudi muka belakang apa semuanya, ditanyanya lagi ketika kita lagi santai-santai, tengok keuangan pun juga sudah mulai menambah lagi, nggak kepingin lagi lanjut S3. Kenapa ayah ngatakan harus saya sekolah, dia bilang kayak gitu. Nah karena jangan nanggung untuk menjadi dosen, cukupkan ilmu tadi itu sampai doktor. Alhamdulillah. Luar biasa. Balik lagi saya ke Malaysia, dan itu anak sudah 3 bang. Iya, iya, iya. Nah, dan anak tadi itu adalah bagian dari kita. Betul. Nah, dan anak itu jangan dijadikan sebagai hambatan. Saya marah kepada ibu-ibu kalau yang mengatakan anakku. Nah, jangan jadikan anak alat kita untuk kelemahan kita. Akui pada diri sendiri bahwa kita punya kelemahan. Ya, kaji diri aja dah. Ini luar biasa. Ya, kayak gitulah. Luar biasa. Alhamdulillah jadi ridho suami, ridho orang tua pun juga kita ambil juga ya Bang ya. Tapi Semuanya. semuanya ya. Artinya seluruhnya harus bukan berarti mendukung. kita nggak sayang sama orang tua. Tapi setelah kita menikah, suami tadi itu adalah pimpinan kita. Betul. Setelah itu kita ke orang tua kita, mertua kita. Jadi sama-sama menjaga anak tadi ketika kita tidak ada di rumah. Nah, alhamdulillah. Nggak ada masalah Nggak kendala. ada masalah. Alhamdulillah, ini dia luar biasa. Luar Tentu biasa ini sekali satu ya. semangat yang inilah pesan-pesan dan nasihat artinya. Iya, insya Allah Kepada ya. kakakku Veronica sebagai tokoh perempuan Sumatera Utara, sebagai closing statement dari kakak apa yang akan Iya, kakak mungkin pesan? pesan yang pengen Iya. disampaikan Termasuk juga kepada bagi pemirsa kami ya. pesannya Iya, kakak iya. kepada laki-laki ini. Perlu juga, Iya, jangan apa kan ini kan. Oke, silakan Ibu. Iya, Vero. kalau bagi saya sendiri, Bang Munir, juga Iya. Asana dan Ibu Prof Iya. ya. Kalau tadi dari sisi Prof sendiri, Iya. mungkin di situ ada koordinasi dan kolaborasi antara suami istri menyatakan pendidikan itu tidak menghambat dan setelah dia tamat S1, Ibu minta S2, malah Bapak yang tawarkan. Bapak yang Baru tawarkan, lanjut lagi S3 sampai selanjutnya. Kalau mungkin di saya sendiri berbeda. Saya mungkin diambil S1, basic saya pendidikan. Masuk kedua, saya master psikologi. Pasti kan ada bertanya juga, kenapa nggak sekolah lagi misalnya, lanjut lagi. Tetapi bagi Atau dalam saya, waktu dekat. Bisa kalau saja bagi, dalam waktu iya, dekat. kalau Amin. bagi saya long life education, long life education. Tetapi saya ada membuat suatu program ke depan, bukan hanya untuk mendidik diri saya supaya saya lebih tinggi dan lebih baik, tetapi saya juga bagaimana membantu pemerintah, link di pemerintah dan juga swasta. Mungkin saya pikir saya untuk sementara
menyediakan lahan pekerjaannya, Oke, lapangan membuka pekerjaan. pekerjaan ya, luar Contoh biasa. dengan saya dirikan kampus kita misalnya Kaputama di Binjai, saya dirikan. Jadi mereka boleh melanjut pendidikan, saya menunggu dulu nggak apa-apa. Baru saya menyediakan lapangan pekerjaan untuk bekerja di luar negeri dan di dalam negeri. Jadi dalam konteks ini kan nggak mungkin saya harus lakukan itu dalam hal. Jadi berbagai peran itu artinya daripada perempuan. Tetapi tidak terlepas ya sebagai marwah kita sebagai perempuan ya, dan juga jangan lebih ego kepada perempuan. Jadi saya rasa mungkin di saya sendirinya itu Pak masih di situ. Jadi kalau nanti mau pengen pendidikan lagi masih boleh. Artinya prinsipnya saya lebih sosialnya lah dulu daripada yang lain. Artinya masih banyak orang yang membutuhkan dari tangan saya. Iya. Saya akan coba dengan daya upaya saya, kemampuan saya untuk dapat bermanfaat bagi orang lain. Ini luar biasa. Wah, ini luar biasa sekali ya, karena Iya. sebenarnya menjadikan diri kita tidak Iya. bermanfaat bagi diri sendiri saja, tapi bagi Betul. masyarakat. Nah, kemudian luas. saya tambah sedikit Oke, lagi. silakan Ibu. Saya tambah sedikit, ya. Kenapa kita harus mencukupkan ilmu kita supaya yang menerima ilmu kita tadi pun juga merasakan manfaatnya. Nah, itu dia. Satu, Jangan merasakan nyambung. komplit seperti Jadi itu, paket Ibu. komplit. Nah, Jadi merasakan manfaatnya juga tidak merasa tersaingi. Tersaingi. Nah, itu dia Jadi yang sama-sama tidak- belajar Iya. intinya ya Bu Munir ya. Alhamdulillah. Luar biasa Iya. pemirsa di rumah, pemirsa TVRI yang kami sayangi. Tentu kami ingin lebih jauh lagi mengupas. Tapi waktu jua yang memisahkan kita. Yang jelasnya kalau dibelah batang dibelah, jangan Cakep. dibelah sebatang jati. Berpisah kita boleh berpisah, tapi tak boleh berpisah di dalam hati. Yang jelasnya terasi boleh terasi, jangan tetap di atas kanal. Kita akan mendapatkan edukasi. TVRI jangan dirubah channel. Oke, Itu dia. untuk itu kami ucapkan terima kasih Bu Vero, Ibu Iya, Lucy, iya, ya sama-sama. Prof. Luar Iya, biasa iya. sekali sudah sinyal di Markombur. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada pemirsa yang ada di Iya. rumah ya yang menyaksikan Markombur dari awal hingga detik ini. Untuk itu saya Nur Hasana dan rekan saya. Haji Munir Rasion, Sarjana Hukum Majelis Hukum mengucapkan terima kasih. Semoga ini bagian kekerabatan yang baik. Kita tetap ada masing-masing di dalam hati. Itu dia. Untuk itu silakan Home Band.